warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Ki Hajar SMP Al Kausar Bandar Lampung yang beranggotakan saya Firan Gani Saya Almar Taufikur Rahman. dan satu rekan kami Rafifah Kartika Putri yang berhalangan untuk ikut membuat proyek karena sedang melakukan ibadah umroh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan produk kami yaitu Flood Warning System dengan tujuan untuk mendeteksi kapan waktu terjadinya banjir. Firhan, kira-kira kita mau ambil tema apa ya untuk proyek Ki Hajar tahap advance ini? Gimana kalau kita ambil tema penanggulangan bencana aja? Dari sisi kemanusiaannya bagus sih untuk pencegahan bencana ataupun pasca bencana. Boleh juga, tapi kira-kira apa yang paling pas untuk di Lampung ini? Kita searching dulu ya. Wah, pencarian teratas tentang banjir sama tanah longsor nih. Banjir ya. Jadi ingat beberapa waktu lalu kan emang sempat ada banjir dahsyat di beberapa daerah. Kalau nggak salah satu yang paling parah itu banjir yang ada di Waikanan. Coba kita searching dulu ya. Wah, parah juga ya. Bahaya banget kalau banjir kayak gini datang tanpa disadari oleh warga sekitar. Bukan cuma kerugian materi aja, ini juga bisa memakan korban jiwa. Gimana kalau kita coba buat prototipe alat yang bisa mendeteksi waktu datangnya banjir. Jadi warga masyarakat bisa mendapatkan peringatan beberapa saat sebelum datangnya banjir. Ide bagus tuh. Pertama-tama kita selidiki dulu apa aja faktor yang dapat menyebabkan banjir. Banjir ini kan ada banyak ya jenisnya. Kayaknya kita ambil topik banjir yang terjadi karena luapan sungai aja gimana? Karena dampaknya bisa jadi yang paling ekstrim. Oke, banjir yang karena luapan air sungai berarti ya. Oke, sip. Jadi banjir itu kan terjadi karena volume air di sungai melebihi kapasitas maksimum di sungai. Nah, kita cari tahu dulu apa itu faktor penyebabnya. Ada nih jurnal tentang banjir. Di sini disebutkan ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab banjir secara alami. Yang pertama ada luas penampang sungai. Ketika ada perubahan luas penampang sungai yang semakin mengecil, memang bisa mengakibatkan luapan air dan jadi banjir sih. Terus apa lagi? Yang kedua, sama yang ketiga, udah pasti sih ini, faktor ketinggian air sungai sama curah hujan. Nah, yang keempat ada faktor kemiringan lereng daerah air sungai. Kalau dipikir-pikir, kayaknya semua faktor tadi mengarah ke satu hal deh, itu debit. Jadi banyaknya volume air yang mengalir per satuan waktu. Bener banget, misalnya aja nih, kalau ada aliran sungai yang lereng kemiringannya berbeda, misal lereng di titik A itu lebih curam dan lereng titik B itu landai. Debit atau kecepatan aliran di titik A akan lebih besar dibandingkan di titik B. Akhirnya, air menumpuk di titik B dan terjadilah banjir. Jadi banjir memang lebih berpotensi terjadi di daerah rendah dengan lereng sungai yang landai ya. Terus gimana nih solusinya? Sejauh ini kebanyakan alat deteksi dini banjir cuma manfaatin ketinggian air dan intensitas curah hujan sih. Kalau dari dua faktor itu saja sulit sih bisa tahu kapan banjir datang. Paling cuma bisa kasih peringatan ketika permukaan air sungai naik atau intensitas curah hujannya tinggi. Gimana kalau kita manfaatin faktor debit? Jadi kita tentuin dua titik yang berpotensi terjadi perbedaan debit. Bisa karena perbedaan kemiringan lerengnya, dan yang lerengnya lebih landai kita anggap sebagai daerah yang paling berpotensi terjadi banjir. Berarti kita harus mengukur debit air di kedua titik tersebut. Debit di titik lereng yang curam untuk menghitung volume air yang masuk ke titik landai dan debit di titik landai untuk menghitung volume air yang keluar dari titik tersebut. Nah, kalau ada perbedaan debit, pasti ada perbedaan volume. Kalau kita kembangin, kita bisa nyari waktu yang dibutuhin sampai volume sungainya penuh dan terjadi banjir. Wah, mantap. Ya, eksekusi. Kami menggunakan bahan akrilik untuk membuat penampungan air sebagai ilustrasi kapasitas maksimum sungai. Pada dasarnya, sungai adalah tempat penampungan air yang mengalir. Karena sulit membuat miniatur sungai kecil yang panjang, maka kami ilustrasikan menyerupai sebuah wadah dengan ukuran tertentu. Jadinya seperti ini. Ada dua penampungan. Penampungan pertama dengan kapasitas 9 liter sebagai ilustrasi kapasitas sungai yang akan kita ukur kapan airnya penuh. Dan penampungan kedua dengan kapasitas 4,5 liter sebagai ilustrasi kapasitas sungai di titik lain. Kami menggunakan pipa untuk mengilustrasikan aliran sungai sekaligus tempat pemasangan sensor debit.
Sensor pertama mengukur debit di titik kemiringan yang curam, dan sensor kedua mengukur debit air di titik yang landai. Kita anak negeri, jangan malas diri, tak berprestasi. Mari kita unjuk diri, tebar semangat tinggi, jadikan kita tak tertandingi. Penuhi negeri ini dengan segudang prestasi. Ayo, ayo kita teruskan semangat keturihan Dayani. Kami menggunakan Arduino Uno sebagai perangkat pemrosesan data dengan perangkat penunjang lainnya seperti LED, LCD, dan buzzer sebagai penunjuk indikator. Ini adalah titik aliran pertama yang memiliki kemiringan yang curam yang masuk ke penampungan yang pertama. Dan ini adalah titik aliran yang kedua dengan kemiringan yang landai dan air keluar dari penampungan pertama menuju ke penampungan yang kedua. Pertama-tama, kami menguji coba teori kami sebelumnya, yaitu jika ada dua titik aliran dengan kemiringan yang berbeda, maka akan terjadi perbedaan debit dan menyebabkan penumpukan air di titik sungai yang landai. Penumpukan air itulah yang bisa menjadi banjir ketika volume air melebihi kapasitas maksimum sungai. Bisa dilihat bahwa volume air yang ada di penampungan pertama semakin bertambah karena volume yang masuk ke titik tersebut lebih besar dibandingkan volume yang keluar. Nah, seperti yang terlihat dari hasil uji coba ini dapat disimpulkan bahwa teori tersebut terbukti. Selanjutnya kita akan menguji sistem pendeteksi waktu datangnya banjir. Pertama, kita akan hubungkan adaptor alat pendeteksi waktu datangnya banjir ke sumber listrik. Kemudian, kita buka keran secara perlahan. Debit air di kedua titik volume air di titik penampungan pertama dan estimasi datangnya banjir akan ditampilkan pada layar LC. Kami juga menambahkan 3 buah lampu LED sebagai penunjuk level volume air. Selain itu, kami juga menambahkan sebuah buzzer yang akan berbunyi jika volume air masuk kategori awas. Berdasarkan hasil uji coba pertama dengan beberapa kali pengulangan, kami menemukan kendala bahwa volume air yang mengalir tidak sesuai dengan perhitungan oleh sensor. Setelah kami telusuri, ternyata air yang mengalir melalui sensor harus penuh, alias tidak boleh ada angin atau turbulensi. Dengan demikian, keran air di titik A harus dibuka secara penuh agar sensor pertama dapat dipenuhi air. Kemudian, sensor kedua juga harus terendam air. Jadi kami menambahkan air setinggi titik sensor kedua. Kami juga menyesuaikan kapasitas yang akan dihitung waktunya karena sebagian sudah terisi oleh air. Setelah kami evaluasi dan perbaiki, kami melakukan uji coba ulang sistemnya. Kita lihat bersama. Estimasi waktu yang dihitung oleh sistem untuk memprediksi kapan penampungan pertama penuh dengan adanya perbedaan debit di kedua titik, dan kita bandingkan dengan stopwatch. Berdasarkan hasil uji coba ulang tersebut dengan beberapa kali pengulangan, dapat kita simpulkan bahwa sistem ini berhasil memprediksi waktu datangnya banjir. Ditemukan adanya selisih perbedaan hasil pengukuran dengan stopwatch yang bisa disebabkan karena adanya perubahan hasil pembacaan debit yang berpengaruh terhadap penghitungan waktu prediksi oleh sistem. Hal yang wajar, karena yang namanya debit air pasti tidak konstan kan? Sekian video dari kami.
Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Ajar, kita harus belajar.